Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TKTP Channel TV-nya Guru Indonesia. Sahabat guru semuanya, pada video kali ini Elis akan memberikan informasi mengenai seleksi P3K tahun 2021 ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like, share, komen dan juga subscribe. Nah, para sahabat guru semuanya pasti sudah tahu kan P3K itu apa dan diselenggarakan atau diadakan itu untuk apa sih tujuannya? Nah, di sini Elis akan jelaskan dulu ya, barangkali ada sahabat guru semuanya yang belum memahaminya atau belum tahu nih, apa nih P3K ini? Nah, sahabat guru semuanya, P3K itu adalah kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas para guru di Indonesia, khususnya para guru di daerah-daerah sehingga akan lebih terintegrasi dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didiknya dan juga bisa lebih mengabdi kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya. Karena apa ya, para guru ini kan selain memiliki beban tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik, juga memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar terhadap negara. Karena apa? Karena para guru ditugaskan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul tentunya ya di Indonesia ini. Nah, itu tujuan salah satunya dari penyelenggaraan P3K ini. Dan juga selain itu pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk para guru honorer di Indonesia, untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan untuk para guru honorer. Nah, sahabat guru semuanya, untuk seleksi P3K di tahun 2021 ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Nadiem itu berbeda dengan seleksi P3K di tahun 2019. Apa ya bedanya? Nah, bedanya itu untuk seleksi P3K di tahun ini dilaksanakan bebas tanpa batas. Artinya jadi seluruh atau semua para guru honorer bisa mengikutinya, bisa mendaftar. Karena ini Pak Nadiem menyebutkan ya, seleksi P3K 2021 ini adalah seleksi secara massal. Nah gitu ya, menyebutkannya seperti itu. Karena seleksi ini diberikan untuk para guru honorer, semuanya diberi kebebasan dan dilakukan secara online. Nah, jadi kenapa Pak Nadiem menyebutkan ini seleksi massal? Karena semua guru honorer diberi kesempatan untuk bisa mendaftar di seleksi P3K tahun 2021 ini ya. Semuanya diberi kebebasan untuk mendaftar dan juga anggaran-anggarannya itu ditanggung oleh pemerintah ya. Dan tentunya nanti setelah kita lolos dari seleksi P3K ini akan ada banyak hal yang disampaikan mengenai peraturan, juga tentunya mengenai anggaran-anggaran yang akan didapat oleh para guru honorer yang lolos di seleksi P3K 2021 ya. Nah, terus bedanya apa lagi ya? Bedanya untuk seleksi tahun ini, Pak Nadiem menyampaikan bahwa para peserta yang mengikuti seleksi P3K ini akan dibekali materi untuk bisa mengikuti uji seleksi nanti gitu ya. Jadi setelah daftar nanti kan ada ujian nih. Nah, pemerintah mengadakan pembekalan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Jadi kita nanti mengikuti pelatihan
untuk pembekalan materi persiapan mengikuti ujian seleksi P3K ini. Dan tentunya ini anggarannya ditanggung oleh pemerintah. Kita gratis, kita hanya tinggal mengikuti saja. Nah, setelah itu nanti ada setelah ujian nanti ada informasi kelulusan dengan nilai yang sudah ditentukan ya, tentunya passing grade-nya berapa, nanti aturannya apa yang lolos seleksi itu. Nah, bagi yang belum lolos, nah untuk tahun ini diberikan kesempatan 3 kali. Jadi bagi yang belum lulus ya, tidak berkecil hati karena masih ada kesempatan yang kedua kalinya. Nah, sahabat guru semuanya, jadi P3K ini ya, bebas untuk semua guru honorer untuk mengikutinya. Yang terpenting semua guru terdaftar di Dapodik. Dan juga bagi yang kemarin mendaftar ASN atau mengikuti seleksi P3K tahun kemarin yang belum lulus bisa mengikuti kembali di tahun 2021. Wah, hebat ya, asik nih. Ini angin segar nih buat kita semua. Jadi ada harapan-harapan nih, mudah-mudahan ini benar-benar terrealisasi nih ya, karena ada perubahan-perubahan atau ada perbedaan dari seleksi P3K tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kita semua ya. Kita bisa masuk ke seleksi ya, bisa mengikuti dengan baik ya, karena nanti setelah kita lolos kita akan menerima informasi kembali atau ada tahapan-tahapan berikutnya, aturan yang harus diikuti itu apa gitu ya. Nanti ada info misalkan ada pemberhentian secara hormat, tidak terhormat, terus ada juga karena pengunduran diri. Nah, itu ada penyampaiannya, penting untuk kita simak nih apa saja. Nah, seperti itu. Nah, sahabat guru semua, itulah info dari saya mengenai seleksi P3K tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat guru semuanya dan mudah-mudahan kita termasuk saya bisa mengikutinya dan bisa lolos di seleksi P3K 2021. Dan terus semangat, semakin baik, semakin menjadi guru yang terbaik di Indonesia ya, untuk memberikan yang terbaik juga, pelayan-pelayan terbaik terhadap para peserta didik kita, juga untuk terus mengabdi kepada negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia ini. Oke deh sahabat semuanya, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik.
Ini juga termasuk guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan